kan data set dan ITIN-mu set beres. Intinya visamu oke, gas gitu. Tidak ada, dan begitu sampai di perkebunan itu langsung bridging visa. Kita sebutnya calo, karena kenapa? Mayoritas mereka tidak mau menunjukkan kantornya di mana. Mereka selalu merayu viewersnya kerja di Australia bisa pakai visa turis. Ini sudah salah besar. Kita berusaha untuk masuk, mengedukasi di live mereka. Kita banyak di blog. Arti Aslum meminta perlindungan ke negara lain dengan cara satu, menggadaikan kewarganegaraan kita sendiri. Paspor kita itu diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga DPR RI Komisi 9 dari Partai Amanat Nasional di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ini kita bicara soal kasus tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia ya. Kamboja sudah banyak bermasalah, banyak mereka akhirnya minta pulang, yang di Myanmar juga ya. Dan ini ada kasus yang sedikit berbeda, ini di Australia dan New Zealand, ya, di mana mereka ini dijanjikan akan bekerja di sana, kebanyakan di perkebunan atau di segala macam, gitu kan ya. Disuruh bayar 85 juta ya? Itu hanya untuk di satu pelaku ya, yang suka live TikTok. Oke, jadi nawarin kerjaannya di TikTok, Iya, menjanjikan ada pekerjaan di Australia dan New Zealand rata-rata. Iya, rata-rata begitu. Oke, ini di sini ada Miss Yuni TKW Hong Kong. Makasih Miss. Halo. Ya, Miss Yuni ini adalah pokoknya pejuang PMI kita nih. Ya, sekarang bukan Hong Kong aja ya. Seluruh negara kita kerjain ya Miss. Iya, termasuk Taiwan yang kemarin Iya, jadi heboh dan ini Australia ya Mas Uya. Kenapa saya bawa ke sini? Sebenarnya ini kejadiannya seminggu yang lalu di mana teman-teman mengeluhkan tentang Australia. Saya sempat mendengar ini dari salah satu korban yang ada di Banyuwangi. Korbannya kenapa tuh misalnya? Ya, ditipu uang sebesar itu. Jadi, tapi saat kita kumpulin, kita akan bantu. Dan saya bilang, saya bawa ke Mas Uya, mereka mundur. Kenapa? Karena mereka dijanjikan uang akan dikembalikan. Oh, dijanjikan uang akan dikembalikan. Betul. Tapi sampai sekarang enggak. Oke. Modusnya gimana dulu? Ini salah satu korbannya Mbak siapa? Mbak Mona. Mbak Mona. Dijanjikan kerja di New Zealand. Sebagai apa? Petik buah. Metik buah. Bisa bahasa Inggris? Bisa. Bisa tapi banyak orang yang katanya nggak bisa bahasa Inggris tetap bisa berangkat. Iya, udah lanjut usia juga. Ada yang kepala sekolah juga daftar. Suami istri. Kepala sekolah mau daftar kerja di New Zealand. Bisa bahasa Inggris nggak mereka? Bisa kalau. Ada nggak yang nggak bisa bahasa Inggris suruh berangkat? Ada, bener-bener nol. Itu Apa dibilangnya gimana kerja di Australia? Nggak perlu bahasa. Karena kerjanya cuma metik buah Iya, doang. cuma metik, making buah gitu aja. Oke, Mbak dijanjikan kerja di sana. Iya. Bayar berapa? Bayar kisaran 25-27. Karena separuh nanti bayar dipotong gaji di sana. Oke, jadi semua harus bayar berapa totalnya? Totalnya 65-an. 65 juta, tapi untuk pertama harus bayar 25 juta sampai 27 juta dulu. Iya, benar. Apa aja syaratnya? Syaratnya dokumen lengkap KTP KK, ijazah, buku tabungan, kemudian paspor. Oke, berangkatnya pakai visa apa? Bilangnya Dibilangnya? visa bisnis. Visa bisnis? Iya. Setahu saya di Australia itu cuma ada visa turis, visa student. Visa student juga bisa kerja, tapi setahu saya seminggu nggak boleh lebih dari 24 jam. Iya. Ada lagi visa Skill visa. student holiday, ada bukan tuh? WHV. Holiday working holiday visa, iya kan? Working holiday visa itu adalah orang yang udah lulus D3 atau lagi kuliah S1 selama berapa bulan, cuti dulu, bisa kerja di sana, masuk ke sana, dan itu jangka waktunya setahun, maksimum dia umurnya sampai 31 tahun, tapi dia bisa perpanjang lagi sampai tahun kedua, tahun ketiga, asal dia tidak lebih dari 31 tahun. Dan kalau perpanjang tahun kedua pun dia harus mau ditaruh di antah berantah, tempat yang ujung berung gitu kan ya. Regional. Kerja yang benar-benar mungkin di pertanian, pertambangan yang bukan di perkotaan. Iya, betul. Untuk dia bisa perpanjang ke tahun berikutnya. Betul. Itu working Holiday visa. Iya. Ya kan? Dan itu cuma sampai 31 tahun. Iya. Ada lagi visa sebagai investor. Itu harus menanam duit
1 juta lebih, pokoknya 1 juta apa 5 juta, pokoknya dolar ya. 5 juta US dollar udah berubah sekarang ya. 5 juta US dollar, lu 5 juta US dollar tuh berarti 5 juta US dollar Australia itu berarti sekitar 50 miliar. Iya. Iya. Ya atau nikah sama orang sana gitu. Iya. Kurang lebih gitu ya. Iya. Jadi dibilangnya visa bisnis. Visa bisnis, dia bilang kalau visa turis itu nggak bisa buat kerja. Kalau bisa visa bisnis bisa, jadi per 6 bulan pulang cop, kemudian 6 bulan lagi cop, kalau udah 1 tahun baru bisa ajuin kontrak sampai bertahun-tahun di sana. Oke, tapi ternyata Mbak merasa apa nih? Jadi semuanya itu kayak visa itu abal-abal, palsu semua. Visanya jadi ya? Itu tuh benar-benar asli. Jadi muncul, jadi setelah foto di Kuningan, benar-benar kita diundang Datang di Kuningan. ke Dutaan Iya, Australia? ke Dutaan itu New Zealand yang Selandia Baru. New Zealand ya? Iya. Yang VFS itu loh Mas, VFS Global. Jadi yang di di situ Kuningan. benar-benar Oh, masuk. yang di Kuningan City. Iya, ya. jadi Oh, benar-benar masuk ke ruangan ya foto, antri foto. Ya. Kemudian di situ, nah jarak seminggu 2 minggu lah itu keluar granted visanya. Dibilang Granted. Oke. granted. Kemudian jarak berapa minggu nih pemesanan visa, tiket. Tiket. Jadi ada tiket juga di situ, ada tiket juga terbang. Ada yang bulan kemarin November, ada Desember gitu. Mbak dapat tiketnya? Ya udah ada di Desember, udah ada di Desember. Nah yang udah dijadwal tanggal-tanggal yang kemarin November, sebelum November itu ya ternyata nggak terdaftar itu tiket. Jadi tiket bener-bener editan Oh semuanya. bodong. Ya, Jadi Mbak bodong. merasa ditipu. Iya. Oke, dapat kenal ini Lewat agennya dari mana? TikTok. Siapa nama agennya? Ya yang Emon di situ. Yayang Emon. Iya. Oke, dia nawarinnya apa tuh? Nawarinnya live live. TikTok. Kalau dia pokoknya kayak gambar-gambar foto di New Zealand sana, pekerjaannya, gajinya gitu di upload situ. Nah itu kan FYP tiap hari kan muncul terus gitu. Terus lanjut ke WA kan, dari TikTok lanjut ke WA. Oke, dari TikTok lanjut ke WA, Iya. jadi private ya. Iya. Dan Mbak sampai sekarang bisa ngubungin dia lagi nggak? Udah tidak bisa. Uang udah masuk 20, 25. 25 juta. Nah, tapi permasalahannya nih, banyak Miss Yuni dan juga ini ada Mbak Widi dan Mbak Sri ini termasuk juga aktivis yang memberantas hal seperti ini, karena sudah banyak juga orang yang sudah akhirnya beneran berangkat ke Australia, ya. Tapi dia taunya mereka punya visa kerja gitu ya. Enggak, visa turis. Visa Kalau ini turis. beda. Iya. Oke, mereka berangkat dengan visa turis dan dijanjikan akan berubah Bekerja. Jadi dijanjikan untuk bridging saat sampai di bridging sana. to protection. Iya. Nah, bridging to protection itu artinya asylum. Jadi di mana bridging to protection itu adalah kita minta suaka ke Australia dengan alasan merasa tidak aman atau terancam oleh pemerintah Indonesia atau di negara kita. Iya. Itu kan berarti kan menjelekan negara kita, benar nggak sih? Iya betul. Orang yang melakukan asylum ngarang-ngarang cerita pasti Iya kan. betul. Kita dijolimi segala macam gitu kan. Nah, tapi dikasih tahu nggak bahwa Yang modus mereka itu kan sebenarnya mereka live ya. Yang Oke. menjadi concern kita, saya dan Mbak Nonis juga dengan rekan-rekan kami, kita itu tahu peraturan yang benar untuk kerja ke Australia seperti apa. Australia tidak membuka LPK atau PT. Kalau ingin kerja ke sana itu ada visa-visa kerja yang legal. Iya. Dan kita sebagai yang pengen kerja ke Australia itu harus apply mandiri. Kita misal kita nggak tahu jalannya, kita bisa pakai jasa konsultan visa. Tapi konsultan ini juga tidak bisa menjamin bahwasannya kita dapat visanya. Keputusan 100% kan Oke. di tangan imigrasi. yang sekarang yang dipantau tuh apa jadi ini? Mayoritas kita nggak sebutnya agent, kita sebutnya calo. Karena kenapa? Mayoritas mereka tidak mau menunjukkan kantornya di mana. Terus mereka selalu melert atau merayu viewersnya bahwasanya kerja di Australia bisa pakai visa turis. Oke, ini udah salah besar. Ini sudah salah besar. Nah Turis nanti, nggak bisa kerja lah. nah gitu ya. itu, nah nanti kita berusaha untuk masuk mengedukasi di live mereka saat mereka live itu kita banyak di blog, di blog. Terus saat mereka live mereka menyatakan nanti kalau sudah di granted visanya, nyampe di sana di Australia akan ada yang jemput sampean kayak gitu, akan nanti dibawa ke mes segala macam. Nah nanti 3 minggu pertama di sana, atau ada yang bilang seminggu karena beda calo ini beda cara gitu, nanti akan di bridging visanya. Nah terus saat Bridging to protection. pertama mereka tidak menyebutkan langsung protection, mereka menyebutkan bisa ke student, bisa ke protection. Nah Oke. akhirnya kita balas. Iya, Saya sejak iya. 1 Juli
2024 pemerintah Australia sudah tidak mengizinkan lagi aplikasi student onshore. Berarti omongan Anda untuk dari turis ke student Student itu nggak bisa. bohong. Kalau Itu. student dari awal bisa. Iya, kalau studentnya apply di Indonesia itu Bisa. bisa. Dan student di sana hanya bisa bekerja pun 24 jam seminggu. Seminggu, dan itu Oke. pun kan nggak cukup masuk ya Iya. untuk mengcover biaya mereka. Iya. Nah, terus karena kita banyak, saya dan teman-teman itu bikin VT bahwa nggak bisa pakai visa di bridging ke student, mereka sekarang mengalihkan ke visa protection gitu. Oh, jadi mereka menawarkan bahwa berangkat ke Australia untuk Iya, Untuk bekerja. untuk bekerja untuk pakai visa bekerja pakai turis. visa Turis. turis Iya. Masuk pakai dan visa masuk turis. bridging to protection. Iya, Artinya iya. dia mencari orang, menggait orang, ayo kerja, ayo Iya. kita ke Australia. Iya. Nanti di sana akan dibuatkan visa to protection, Iya. bridging to protection, Iya. mencari swaka. Iya, Artinya kan berarti orang-orang ini menawarkan orang untuk ke Australia dengan bercerita bahwa Indonesia nggak Indonesia aman. tidak aman. Iya. Indonesia Iya. itu dia dipersekusi. Iya, Nah ini berbahaya, jadi pemerintah Indonesia yang terkait nih, ntar mungkin Kementerian Luar Negeri gua harus telepon nih, ya dan juga nanti mungkin instansi lain yang bersangkutan nih, Iya, dia iya. harus menyelidiki lebih lanjut nih oknum-oknum ini nih. iya. Salah satu, Siapa aja nih? maaf ya, Iya. salah satu MC ya, Iya, betul. itu mengatakan bahwasanya saya bekerja sama dengan KJRI dan KBRI di Sydney. Dia, saya nggak mau sebut dia, Bekerja beliau. sama dengan KJRI dan Iya, KBRI dan di dia Sydney. dengan bangga mampang foto dan video dia di TikTok. Iya. Di TikTok bahwasanya oh ini waktu ke KJRI, ini waktu ke KBRI. Oke, gitu. saya bisa langsung laporin ke Iya, Luar dan Negeri nih. nah terus dia Berarti KJRI sama KBRI namanya di dia bawah-bawah, iya di bawah-bawah dicatut. dicatut Betul, ya betul. itu ada di salah satu screen recorder. Saya punya sekitar, sejak ini terjadi saya punya lebih dari 200 screen recorder dari berbagai macam Oke. calo gitu. Punya bukti bahwa calo itu menawarkannya bagaimana? Iya, Ada bukti videonya? ada, Punya semua. udah ada Oke, coba 200. bisa kita tayangin. Iya. Ya udah, kita nggak mungkin ter 200 ya mungkin. Iya, Bisa dipilih jadi aja. bisa dipilih. Bisa. Kerja di Australia karena mereka masuk dengan visa turis. Turis boleh kerja tidak? Turis tidak boleh kerja. Turis tidak boleh kerja. Tapi turis ini adalah cara untuk masuk dulu ke Australia. Masuk dulu. Sampai dulu ke sini. Sampai dulu. Setelah dia sampai, baru jenis visa yang tidak boleh bekerja tadi diubah menjadi jenis visa yang legal untuk kalian bekerja. Pertanyaannya, kalau gitu kalian yang tidak pandai bahasa Inggris, yang tamatan sekolahnya pas-pasan, bisa nggak untuk apply visa ke sini? Punya kesempatan nggak? Wah, kayaknya teman-teman banyak yang belum follow kita ya. Teman-teman yang belum follow itu nggak kelihatan loh teman-teman. Jadi di sini teman-teman nggak perlu apply sama kita, nggak apa-apa. Jangan apply sama kita. Apply sama orang lain pun nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan beli kerjaan dulu. Jangan beli kerjaan dulu. Fokuslah dulu pada visanya. Oke, tadi berarti dia udah ngomong ya. Iya. Masuk dulu yang penting ke Yang Australia. penting ya? masuk Betul. dulu Yang gitu. penting Makanya masuk itu dulu. adalah arahannya supaya mereka pakai visa turis. Kalau yang MV yang saya tahu itu yang penting kalian masuk dulu ke Australia gitu. Iya. Terus nanti dirubah di bridging ke visa yang boleh kerja. Ini cara dia menjelaskan. Awalnya tuh. Iya, awalnya nih. Dia selalu ngomong bahwasanya saya permanent resident di Australia dan saya tahu apa yang Oh, dia di PR di Australia. ada salah satu calo yang PR di Australia. Oke, yang mana? MV, MV. MV MV. Oke. gitu. Jadi ya mungkin orang-orang kita kan percaya bahwasanya dia permanent resident di Australia, dia tahu. Dan untuk yang sekarang saya lihat, saya pantau live-nya sekarang agak soft. Iya. Jadi kalau mau hubungi saja gitu. Jadi tapi screen recordernya sudah ada saat dia menawarkan visa itu. Kan data sat dan ITIN-mu, data-datamu beres. Intinya visamu oke, gas gitu. Tidak ada, dan begitu sampai di perkebunan itu langsung bridging visa. Satu ponakan saya bilang ya ponakan, dia datang dalam usia 33 tahun, tapi memang dia laki ya. Dia langsung bridging ke student, dapat. Dia masih bekerja sampai sekarang. Dia bridging ke student, dia bekerja beneran. Terus, susah bagimu? Apakah kau menderita?
Ya, kalau disupport oleh farmer atau owner, kok marah? Nggak perlu marah. Kalau kamu mau ikutan silakan. Resmi kan? Orang bridging kok berpindah terus kenapa? Ya, kayak gitu aja, susah amat sih. Terus kalau saya nipu, faktanya tuh banyak yang bekerja, mereka bridging dan oke. Terus, apanya yang susah? Kata siapa nggak bisa protection? Bisa kok. Kita banyak narasumber yang protection. Banyak gitu loh. Bisa dibantu ya kalau udah granted katanya ada peluang. Iya, Kak Kerupuk Udang. Jangan dikira protection itu nggak bisa PR. Bisa. Dari bridging, protection langsung ngajuin PR lagi. Langsung bisa. Ilegal kok masih live. Ilegal masih live, terus kasihan ya orang-orang yang sudah terkirim. Ya mereka kena deportasi dong ya. Gitu kan? Ya. Tapi ada nggak sekarang korban yang sudah berangkat ke sana Ada dan merasa satu- ditipu gitu aja? Ada satu Karena ini kan kita bingung nih antara ini sebetulnya scam atau TPPO atau karena kalau TPPO kan harus ada unsur Penyekapan. pemaksaan, penyekapan atau hak yang tidak dibayarkan, eksploitasi gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau ini kan orang Lebih ke scammer ya, Mas. scam kali ya karena Iya, kan scam. mereka tidak diberi informasi yang jelas ya misalnya. Iya. Sama kayak di Dijerumuskan. Hong Kong ya. Saya Iya. lebih merasa ini kenapa sih saya mau mengangkat kasus ini karena ini adalah edukasi juga buat teman-teman. Kalau sama halnya dengan LPK. Ini tapi tidak memakai LPK. Jadi calonnya ngomong di TikTok, ini saya ini, kamu datang ke saya Iya, ya, DM iya, ke iya. saya. Jadi lebih ke promosi. Aha. Mereka nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Iya. Merekrut orang untuk Iya, diterbangkan. Dan di sana ada calo juga. Iya. Sama dengan di Hong Kong, Iya, seperti iya. kasus kemarin nih Mas Uya. Apa di Hong Kong apa jadi? Sama, jadi ditawarin kerja di restoran, di hotel atau Iya. apapun dengan biaya 60 juta, Iya. nyampe sana mereka menjadi kaburan. Setelah kabur, mereka bisa menjadi aslum tadi. Iya. Kalau kita panggilnya di Hong Kong lebih terkenalnya kaburan menjadi paper. Iya. Dan di Hong Kong itu sangat terkenal sekali dengan kata paperan, kaburan, dapat jaminan dari pemerintah, di mana pemerintah Hong Kong memberikan subsidi sebesar 1.200 atau 2.000 Hong Kong dolar 3 juta sampai 5 juta atau 6 juta untuk kebutuhan mereka setiap bulannya, tetapi tidak boleh bekerja. Dan disitulah diambil kesempatan oleh calo-calo datang aja ke Hong Kong jadi Nyamperin turis, sampai Hong Kong dulu. nyampe Hong Kong jadi turis, nyampe sana jadi kerja cuci piring. Karena untuk menjadi cuci piring itu dijanjikan dengan gaji 30 juta Hong Kong, Tapi mereka 30 gelap juta. kan, jadi kira-kira Gelap, tetap Iya. gelap. Saat ketangkep mereka harus masuk di penjara. Iya. Nah, Hong Kong tidak main-main, penjara ya penjara beneran. Cuman di Hong Kong itu benar-benar hak asasi manusianya dijunjung tinggi. Jadi saat seseorang datang ke Hong Kong, mereka menjadi kaburan, setelah itu di penjara, mereka ditanyain, kamu mau pulang atau mau di sini? Di sini itu seperti apa? Menjadi aslum. Iya, Jadi, sebelum, ya. Kenapa? Tapi dengan beberapa syarat. Nah, inilah teman-teman yang tidak menyadari, Mas Uya. Mereka itu sedang menggadaikan kewarganegaraannya sendiri. Iya, karena kalau asilum kan mereka selalu minta suaka untuk dilindungi sama negara sana karena merasa di Indonesia itu Iya, tidak aman gitu. betul. kan. Dan itulah yang harusnya diedukasi ya. Apa sih arti paper atau aslum? Meminta perlindungan ke negara lain dengan cara satu, menggadaikan kewarganegaraan kita sendiri. Paspor kita itu diambil. Iya. Dan kalau kita sakit di perantauan, yang resmi aja susah. Apalagi yang kamu nyata-nyata menggadaikan kewarganegaraanmu. Kan dia tidak diketahui, dia statusnya itu sebagai warga negara Indonesia atau warga negara Hong Kong. Iya. Iya. Karena dia cuma berbekal kertas. Iya. Dan kertas itu setiap seminggunya 2 kali harus laporan ke pemerintah Hong Kong. Nah, kenapa saya mau mengangkat kasus ini? Karena sama dengan Hong Kong. Cuman Hong Kong lebih rendah karena kemarin waktu Mas Uya rame-ramenya si Faruk itu, Iya. kita juga sempat ngangkat ini job palsu kan? Iya. Sempat kan waktu kita sering live bareng itu, kan akhirnya menurun. Dan ada beberapa calo saya hubungi langsung dan saya bilang, podcast sama saya 1 jam 10.000 Hong Kong dollar. Kalau memang menjadi bisa bekerja di Hong Kong dengan visa turis. Jadi saya tantangin mereka semuanya.
karena saya paham banget tentang Hong Kong. Nah, tentang Australia mungkin saya lebih pasrahkan ke Mas Uya untuk lebih lanjutnya. Cuman saya masih gambaran aja ke masyarakat umum bahwa apa sih ASLUM itu? Kita itu menggadaikan kewarganegaraan Iya, kita. dan makin membuat nama Indonesia Indonesia makin jelek. di data dunia. Kok lo nggak aman sih, banyak warga negara lo pun minta Iya, perlindungan ke minta negara perlindungan. lain gitu kan? Iya, Nah, betul. inilah Mas Uya. Kenapa sih? Karena kita sendiri itu menggadaikan. Seperti saya minta maaf kasusnya Mas Uya yang kemarin di Amerika ya. Saya senggol dulu ya Mas Uya. Iya, iya. Mumpung masih hangat ya. Iya, iya. Saya lihat ada beberapa nih kebakaran Iya. Mas Uya kok malah podcast di situ. Nah, saya ngelihat di syutingan itu ada orang lain juga. Kenapa tidak ditegur? Ya karena orang Asia itu dipandang, maaf, bisa dipandang lebih rendah, bisa dibilang seperti itu. TV-TV lain nggak ditegur, kenapa Mas Uya ditegur di situ? Karena pandangan orang luar terhadap kita udah jelek. Plus ditambahi dengan ini, suaka-suaka gini kan sebenarnya memperjelek Indonesia. kita sendiri. Iya, benar. Dan digiring nih, orang kita sendiri lagi yang menggiring. Kan seolah-olah Mas Uya itu tidak Ya, punya. ayo kita keluar negeri, Iya. kita minta suakan negara di Betul. negara lain, kita jelekan Indonesia soalnya gitu kan. Betul. Iya. Kita bilang di Indonesia nggak aman, Nggak kita bilang aman. di Indonesia dipersekusi, Betul, dibully, ya kan? betul. Jadi dari situlah saya selalu katakan bahwa kalau ada masalah itu malah orang kita sendiri yang memperlakukan seperti yang tadi kasus di Amerika. Jadi yang menggiring opini kan orang kita sendiri. Benar nggak sih? Jadi di situ kan Mas Uya sedang berbicara nih dengan dampaknya, memberitahu masyarakat Indonesia dampaknya. Kalian kan nggak ngambil apa-apa. TV lain bisa kok, bule-bule itu bisa, kenapa nggak? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya, bukan TV aja, memang bule-bule biasa, orang biasa. Orang biasa juga video. Iya. Iya, tapi kan masalahnya Mas Uya adalah Asia. Iya, iya. Paham ya? Jadi di situ tuh digiring. Nah, sama juga dengan kasus ini. Kita itu digiring seolah-olah kita itu minta ASLUM itu nggak apa-apa. Nggak ada yang memberi penjelasan ASLUM itu menggadaikan kewarganegaraan. Iya. Nggak ada. Dan Nggak satu ada. hal lagi, kalau orang mengajukan bridging to protection atau asylum, dia otomatis tidak boleh pergi meninggalkan Australia untuk balik ke Indonesia. Iya. Selama sampai dia granted jadi protection. Benar. Ya. Tapi itu juga kadang-kadang kayak yang saya tahu di Amerika gitu. Ada juga orang yang dapat asylum, tapi kalau lu ngerasa bahwa gini, lu di negara lu bilang nggak aman di Indonesia, terus lu dapat asylum, terus balik lagi ke Indonesia, ditanya lo, lu bilang di Indonesia nggak aman, kok lu mau balik lagi? Begitu juga kan. Nah, informasi itu sebetulnya banyak yang teman-teman yang di sana juga yang sudah berangkat ke Australia, akhirnya mereka mengajukan bridging to protection, tapi mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas bahwa saat mereka mengajukan asylum tadi, mereka nggak bisa keluar balik ke Indonesia tuh. Terus ada yang akhirnya dia anaknya sakit segala macam nggak bisa pulang. Betul. Karena Nah, itulah edukasi. Iya. Kita harus edukasi. Iya. Tapi itu dimanfaatkan dengan salah satu calo yang ada di Jawa Timur, karena saudara dia sepupu itu udah pakai protection ini ke Australia, dan saat dia berada di sana 3 tahun, dia merasa bahwasanya keuangannya cukup, dia balik pulang. Nah, saat dia live dia ngomong, nih saudara aku nih, Bukti nih. iya bukti Iya, nih. ada yang meyakinkan. Dapat Iya, protection. iya dapat protection, Iya. kata siapa nggak bisa. Nah, sementara kami kan mengedukasi. Kalian Nggak, nggak maksudnya mau yang nggak bisa tuh saat dia masih bridging to protection, Dia nggak sampai belum di granted jadi protection atau di granted disetujui, dia nggak akan bisa keluar dari Indonesia Australia. balik dari Australia balik Iya. ke Indonesia. Iya. Tapi bisa di-cancel Mas Uya. Bisa di cancel. Bisa. Cancel artinya Mencabut. bridging to Iya. protection-nya. Nah, Iya. inilah yang dimanfaatkan tadi. Sudah 3 tahun, Iya. mendapatkan uang yang cukup, dia Dia mencabut. balik. Dia mencabut dan balik. Nah, balik ke seolah Indonesia, padahal tadi dia Iya. bilang di sana bahwa Indonesia ini nggak aman, Indonesia Iya, negara jelek gitu iya. kan. Dan ini dipakai untuk si calonya saat dia live. Oh, Nih, bilang ini. apa? Ini loh, saudara sepupu aku aja ya mas. Iya, bahkan ngasih nomor telepon sana untuk meyakinkan. Iya. Ada nomor teleponnya, dia ada pakai nomor videonya? Australinya. Ada, nanti saya Ada cek video? satu, iya. Ada nih, Ada, kita putar ada. ya. Iya. Saudara saya tuh alumni protection 3 tahun. Itu lagi di bawah itu. Oke, betul. Itu lagi goreng nasi saudara saya. Dulunya pakai protection 3 tahun di Australia. Cowok. Sekarang udah pulang. Udah dapet 1M, udah pulang aja wis. Oke, ini orang Jawa Timur nih. Iya, orang Jawa Timur. Oke, terus ada video apa lagi yang beredar yang dari siapa lagi selain orang-orang Salah satu dari tim kami namanya Mbak Utami itu nanyain, berusaha untuk ngomong ke dia, jangan dong, kasihan. Orang Indonesia tuh kasihan. Kok kamu ngajak
orang Indonesia untuk kerja ke Australia pakai visa turis. Nah, dia ngomong saya bagian dari cyber di Polda Jatim gitu. Jadi tahu kan, saya ini sedang berusaha untuk menangkap penipu-penipu visa gitu. Yang saya pikir itu absurd. Sebenarnya dia hanya berusaha untuk melindungi diri gitu. Oh, dia ngaku dia sebagian cyber di Polda Jatim. Iya, dan itu ada chatnya, ada fotonya. Ini orang yang mana nih yang ngaku begitu? Yang orang Jawa Timur itu. Yang tadi nih? Iya. Yang barusan Iya. ngomong ini? Iya. Oke. Jadi ya emang banyak calo-calo untuk yang pemberangkatan ke Australia itu banyak sekali, dan sekarang semakin membesar kayaknya, Iya. semakin banyak. Tapi rata-rata mereka berangkat nggak? Kalau yang untuk orang yang di Jawa Timur ini selalu memampang untuk granted visa turisnya sekelas 600. Ya karena kalau visa turis ke Australia setahu saya cuma 1,9 juta. Iya. Iya, betul. Ya katakan 2 juta rupiah. Iya. Sementara yang diminta itu Ada yang 6 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Itu Nah, kalau yang di granted, Jawa kalau Timur nggak itu granted 40 sampai tarik 50 lagi. juta proses. Angus itu, angus. Enggak bisa ditarik. Duitnya tetap Iya, maksudnya nggak bisa kembali. dia narik lagi loh, dia ngajuin lagi. Oh iya, minta lagi. jadi seandainya nih Mas Kuya, Jadi nggak sekali menjamin. ngajuin nggak granted nih, nanti diajuin lagi, bayar lagi, Bayar diajuin lagi. bayar lagi Gitu. begitu. oh jadi kalau misalnya visa turis itu ditolak, Heeh. Wajuin Itu lagi. Ngajuin lagi. 6 juta 10 juta tuh angus. Iya. Angus, Sedangkan angus. buat visa Australia turis cuma 1,9 juta. Iya, Betul. gitu. Oke. Dan itu nanti diminta ajuin lagi. Contoh Iya. seandainya saya bikin visa turis, 1 kali udah ditolak, nanti disuruh ngajuin lagi Dengan biaya. dengan Biaya biaya yang yang sama. sama. Udah 5 Oh, juta. itu aja udah untung berapa tuh? Betul. Kalau 5 juta aja dia untungnya udah 3 juta. 3 juta. Iya. Jadi ada bukti kalau ketolak gitu. Jadi Iya, nggak iya, tahu iya. itu. Sekarang mungkin dia ngajukan sehari 5 aja Mas Kuya kan. Ini kan kita nggak tahu entah diajukan benar atau tidak kan. Soalnya ada yang editan juga visanya. Jadi seolah-olah itu sudah diajukan. Tapi Padahal ternyata belum. belum. Gitu. Cuma dikasih visa editan. Oke, sekarang kita bicara saja apa saja resikonya saat kalau Mbak ini kan nggak berangkat. Menurut saya Mbak nggak berangkat itu Mbak beruntung Mbak. Selamat. Mbak selamat. Kalau Mbak ke sana, iya kan? Mbak ke sana sebagai visa turis, nanti let's say oke lah dirubah ke bridging to protection atau asylum. Artinya kan Mbak nggak bakal bisa pulang ke Indonesia sampai itu di granted, ya kan, disetujui. Dan menurut informasi yang saya dapat lagi bahwa yang disetujui atau di granted asylumnya, mereka granted ya, di protection, lo di protect sama negara Australia, disetujui. Itu 1% pun aja bahkan tidak sampai. Kan nggak ya? Dari 100% orang yang ngajuin, 1%-nya aja angkanya belum tentu ada. Jadi hampir mustahil. Kan Australia juga kan negara yang Tidak yang bodoh. pinter, nggak Iya. bodoh. Iya betul. Pasti Ya kan? diselidiki. Diselidikin, Mas. bener Iya. nggak cerita lo Iya, begini nih? Betul. Bener nggak lo Iya, minta perlindungan suaka karena lo dipersekusi di Indonesia gitu kan? betul. Dan apakah mereka itu sebenarnya tahu sih mau dibuang ke negara mana? Sebenarnya kan itu juga harus diedukasi bahwa kalian itu akan dibuang ke negara lain, bukan di Australia. Benar nggak sih? Mau Iya, ditempatkan jadi kemana sih Australia, itu sekarang udah menunjuk negara ketiga untuk yang orang-orang dideportasi, itu ke Rwanda di Afrika sana. Oh jadi orang yang deportasi menunjuk Rwanda gitu? Bukan, Iya, bukan Australia. dideportasi. Orang yang mengambil asylum, negara yang ditunjuk oleh Australia adalah Rwanda. kan lebih parah. Indonesia nggak aman, Indonesia nggak sejahtera. Kenapa harus ke negara Kembali. Afrika? Oke. Kenapa harus ke Afrika? Iya. Nah, Bener nggak? jadi intinya adalah bahwa ini harus berhati-hati gitu. Tapi sekarang banyak masalahnya sudah banyak orang Indonesia yang di sana kerja. Tapi mereka dengan ya protection, bridging to protection. Banyak yang ilegal juga, Iya, Mas. iya. Mas Uya. Jadi Kemarin ada masuk anak lewat BHV cerita ya, yang si itu yang kita sudah tarik uangnya dikembalikan, kan? Jadi ada anak BHV juga, ada yang nakal gitu loh Mas Uya Kuya. Jadi dia itu juga jadi calon visa turis untuk bekerja. Iya. Nah kebetulan ini mungkin dia pakai agent siapalah, itu visanya mungkin nggak dibuat-buat, jadi sampai tanggal yang dijanjikan itu tidak ada. ada Iya, visanya. iya. Akhirnya dari grup kita itu kita tagih nih anak yang Iya, iya. itu kita tagih. Akhirnya karena kan dia masih BHV di sana, jadi dia takut Mas Uya kalau kita up ke media pasti kan dia akan dikembalikan.
karena baru tahun pertama ya dia ya. Baru tahun pertama. Baru tahun pertama WHV. Jadi pasti kalau Jadi kita ancam. mereka Iya. tidak bisa perpanjang dong visanya. Akhirnya dia cari aman. Dikembalikan Pulangin uangnya gitu. Padahal si ibu itu Mas Uya gadein rumah untuk bisa kerja ke Australia. Untuk bayar itu tadi 10 Untuk juta bayar itu 10 tadi. juta. Iya. Sedih nggak Mas Uya kalau Jadi seperti itu? nggak berangkat kan tapi? Karena visanya nggak jadi. Jadi Iya. kita bilang bahwa kita akan up ke media. Dan Kalau- uang itu dibalikin. Ini Iya. yang siapa nih? Calonnya siapa? Ini salah satu anak WHV yang sekarang masih ada di Australia. Australia. Siapa? Gimana ya? Ada fotonya kan? Soalnya kita udah janji Mas Uya karena uangnya dibalikin. Oke. Iya, jadi kita nggak mau up. Tapi kan bisa jadi nanti dia menawarkan orang lain. Iya, itu bisa jadi Konon juga. katanya sudah ada 4 orang ya Mbak Wit yang berangkat ya. Oh, dari dia. Iya dari cerita si korban itu. Oh. Konon katanya sudah 4 yang berangkat melalui dia. Gitu loh Mas Uya. Jadi sebenarnya ini ada bibit-bibit yang udah ada di sana dan dia itu di chat ada buktinya juga di chat itu cerita bahwa mayoritas di Australia itu 80% ilegal, dia bilang seperti itu. Nah, ini kan yang nanti akan menggiring orang-orang kita. Ada buktinya nggak itu? Video Ada di chat. Ada di Di chat. chat. Nah, Iya, Oke, kita kasih lihat ya. iya, ada di chat. Oke. Dikirim nggak ya sama Mbak Yutami ya? Di file juga ya? Iya, paling juga. Bilang 80% itu ilegal katanya di Australia. Gitu berarti kan cuma 20% yang legal gitu loh Mas Uya. Iya. Ya, dan Gitu. sebetulnya Australia itu lagi menambah lagi visa yang tadi itu yang WHV? WHV. Working Holiday Visa, ya. Itu lagi ditambah lagi jumlahnya, tapi itu untuk orang yang maksimum usianya 31 tahun. Iya, Dan dia betul. harus lulus D3 atau lagi kuliah S1 dan dia bisa cuti. Karena Iya. itu kan WHV itu kan casual ya Mas. Iya. Uya. Itu kan kerjanya memang berat kan. Ya, berat. Australia kan Iya, panas, iya. kadang kan juga dingin, Iya, terus iya. kerjanya kan di kebun, berdiri, pokoknya keras lah, kerjanya Iya. kerja keras gitu. Jadi ya bagus juga sih maksimal 31 tahun karena kan tenaga masih kuat gitu. Iya. Nah, ini para calo ini bilang 20 tahun Sampai 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun kan sudah tua Mas Bisa Uya. berangkat yang penting gitu. Iya, lulusan betul. SD nggak bisa bahasa Oke. Inggris. Ada lagi mungkin orang-orang lain yang jualan kayak begini di TikTok? Banyak. Coba Sekarang kita makin kasih lihat banyak. lagi videonya ya. Iya. Iya. oke. Ini salah satu konsumen yang visanya granted. Pendapat abang layanan yang diberikan oleh Brewok Agency gimana? Luar biasa. Luar biasa. Ya, Brewok Agency itu mantap. Pengurusannya itu cepat. Kemarin ketemu Brewok Agency asalnya gimana? Di TikTok. Saya lihat videonya, saya dipercaya. Saya coba DM, saya coba chat. Akhirnya saya memutuskan untuk berbuat visa. Prosesnya juga pun tidak lama juga, 2 minggu visanya keluar. Kok bisa berani? Kan Brewok Agency nggak ada mentornya, kok berani? Ya itulah kelebihan yang Ya. saya dan amanah juga orangnya. Orangnya jujur, dia akan bicara dengan apa adanya. Bagaimana pendapat abang yang abang bayarkan yang orang-orang bilang mahal tadi? Sebenarnya worth it nggak? Sebenarnya paling murah sih, dibandingkan yang lain-lainnya. Ya ada yang pernah kena tipu juga. Ada banyak. Pernah kena tipu nggak? Pernah juga. Berapa kena tipu? 45 juta. Terbang nggak? Nggak terbang. Nggak terbang. Terbang, enggak gagal. Uangnya dibawa lari juga. Dibawa lari. Umur abang berapa nih? 30. Oke, sorry ya bang, tamatan sekolah apa? SMA. SMA. Berarti nggak perlu S2 berarti? Nggak perlu S2. Inggris pandai? Nggak pandai Inggris. Nggak Bisa lolos. Bisa. Bisa lolos. Nah, gue bingung nih TikTok ya. TikTok ini gue dulu bikin konten yang aman-aman aja. Di pelanggaran. Iya, di Ya. ban. Iya. Tapi lu TikTok ya, lu konten-konten banyak ada penipu, ada Iya. apa, Iya. ya, Malah ada banyak viewersnya. dukun-dukunan. Iya. Lu kagak ban.
Iya betul. Iya betul. Iya kan? Kita ngomong bodoh gitu aja, Iya. kita langsung kena pelanggaran komentar kita di Iya. TikTok itu. Kena pelanggaran, bodoh gitu aja kena pelanggaran. Karena pelanggaran, gue pernah ada konten lagi masak, ada pisau, kena ban. Padahal kan masak pakai pisau. Kalau lu masak kok pakai jari potongnya. Giliran begini lu pada keliaran di TikTok, ya kan? Iya. Ya inilah Iya, yang betul. yang saya jadi heran. Padahal kan TikTok itu bagus banget di mana media shotnya FYP dan bisa diterima Iya. oleh masyarakat Iya, dan betul. karena kuotanya juga murah. Tapi yang anehnya itu edukasi ke band yang memberikan sesuatu masukan yang terbaik buat masyarakat di Ke band, band, ya. Yang penipunya bebas. tetapi penipuannya bebas, dukun-dukun itu yang cabul juga naik bisa, Bebas, iya. bebas. Terus pura-pura menjadi seorang penceramah padahal kosong itu juga Iya. aman. Dan Jualan agama, padahal ujung-ujungnya nipu juga banyak. banyak Iya, dan betul. juga satu hal, Iya. yang buka baju pun bisa viral Iya, gitu loh. iya. Bahkan waktu buka celana dalam di tempatnya TikTok itu aman, gitu loh. Iya. Kan aneh Yang gitu loh. dilanjut Katanya kan tidak boleh membuka apa ya? Iya, sensitif area- ya. iya, sensitif. Lah kenapa itu penontonnya banyak, sawerannya banyak aman? Nangis nggak boleh lah orang Iya, kadang kadang-kadang sedih. edukasi kita aja kena band ya kan? Saya Iya. pernah seminggu nggak bisa live. Cuman gara-gara edukasi soal begini ya? Kesel banget tapi ya Iya, udahlah. oke, tapi itu TikTok nanti saya mungkin nanti. sudah di banned, Apa? TikTok saya hilang. Mas Iya. Uya. Bikin lagi. Ya dilaporin berarti. Iya betul. Dilaporkan. Iya. Nah intinya ini makin banyak nih yang marak nih. Semakin Oke, banyak. kasih tahu aja modus-modusnya tawarannya seperti apa aja rata-rata. Jadi gini, sekarang nih. yang sekarang adalah awal kalau untuk satu nih saya bilang suhu dari segala calo karena saya tahu beliau ini dia ini profilnya sangat tinggi. Dia orang pintar ya, Iya. suaminya juga orang pintar dan saya yakin dia sangat paham hukum, apalagi dia pernah ke Australia. Iya. Tapi dengan sadar dia bilang, "Oh, ada kerja di perkebunan yang mana itu sudah tidak benar karena untuk Indonesia yang untuk kerja di perkebunan itu dikasih jatah lewat WHV." Dia bilang bisa ke perkebunan usia 18 sampai 60 tahun. Nggak bisa. Dia bilang kayak Harusnya gitu. nggak bisa. Iya, harusnya nggak bisa. 18 sampai 60 tahun lulusan SD bisa, SMP, SMA atau sederajat dan tidak perlu bisa bahasa Inggris Iya, karena harusnya at least D3 atau Iya. S1 lagi cuti ya. Iya, itu. D3 lulus. Iya, nah dia bilang gini, nggak bisa bahasa Inggris karena di sana hanya akan ketemu sama buah. Itu satu. Matik-matikin buah. Iya, nah yang kedua adalah satu di Australia itu gampang cari kerjaan, yang penting masuk dulu. Jangan pikirkan visa, yang penting masuk dulu nyampe di sana. Ada video dia. Ada. Oke, kita lihat. Nah. Pekerjaan di Australia memetik buah di perkebunan di Melbourne, Sydney, Darwin. Pekerjaan ini untuk laki-laki, perempuan, usia dari 20 sampai 60. Tinggi badan, berat badan nggak ngaruh. Bentar dulu. Terus bertato, berkacamata, berhijab tidak jadi masalah. Apalagi ya, gajinya per minggu ya, tidak perlu berbahasa Inggris. Banyak yang takut kayak gitu kan, tidak perlu berbahasa Inggris ya. Oke, intinya buat yang tadi orang-orang yang kita tayangin videonya, ya kalau menurut kalian ibu-ibu ini salah, kalian yang benar, kita kasih kesempatan juga untuk duduk di sini, benar nggak? Iya, betul. Klarifikasi. Kita sering Iya. ngajak komal bareng, Iya, iya. tapi mereka tidak berani untuk Bener nggak? komal. Jadi kan belum tentu juga ibu benar-benar siapa tahu Anda yang benar, tapi kalau emang Anda benar datang ke sini, benar nggak? Iya, betul. Coba kasih tahu Anda benarnya di mana, benar nggak? Berarti kan bagus kalau memang benar dia Iya. benar, dia bisa hadir di sini di mana di Indonesia ini banyak sekali pengangguran. Boleh dong Iya. buat konten, Iya. nggak usah promosi sendiri, kita bantu. Iya, nanti sekalian saya bilang nanti menteri-menteri yang terkait, Menteri Tenaga Kerja, Betul. Menteri KP2MI, Betul. Kementerian Luar Negeri. Kalau perlu nanti saya panggil dari Kementerian Imigrasi ke sini sekalian biar kita bantu kalau emang benar ada ya. Iya. Iya, betul. betul. Jadi Kalau mungkin memang ini benar warning ada ya buat dan teman. sah gitu ya. Betul. Iya, betul. Jadi ini warning buat teman-teman yang ada di luar sana yang sering memberikan promosi kerja pakai visa turis di negara manapun. Jika itu memang benar, sebenarnya kalian nggak usah susah-susah. Iya. Manggil kita, ini ada visa seperti ini, nih saya selesaikan. Karena yang benar kerja di luar negeri harus benar-benar ada kontrak kerjanya, Betul. kontrak Iya. formal, Iya. diketahui oleh negara. Karena saat kalian pergi keluar legal, benar-benar resmi, negara mengetahui, maka negara akan bertanggung jawab sepenuhnya sama perlindungan kalian. Betul. Ya kan? Jangan sekarang kalian sudah tahu berangkat ke luar negeri ilegal dengan sadar gua nggak resmi nggak apa-apa nih. Pas ada masalah lu minta tolong negara. Iya. Itu nggak fair dong namanya. Iya, Kan betul. banyak sih yang terjadi nih. Iya. Iya. Ya, lu tahu gua kerja di sana judol, udah tahu gua kerja di scammer,
pas bermasalah lu minta tolong sama negara, ya kan? Iya. Padahal negara udah berangkat nggak tahu, Iya, ya kan? itu. Intinya ayolah, sekarang kita pinter semua dan juga kita udah pinter-pinter dan edukasi seperti ini sudah kita jalankan mesti selama 2 tahun terakhir. Betul. Ya, masa nggak cukup? Masa kita tiap hari mesti ngomong edukasi gini terus? Betul. Ya kan? Cuman kan penerimaan dari masyarakat juga kan kurang, Mas Uya, karena untuk yang edukasi itu sangat berat sekali diterima oleh masyarakat. Iya. Itu yang pertama. Konten edukasi, konten yang positif Nggak tuh payu. nggak Nggak payu. laku. Netizen nggak banyak yang suka. Nggak suka. Bila Sukanya saya melakukan kesalahan, terus netizen suka. oh iya, keren Iya, ini. iya. Karena sekalian digoreng, Mas Uya. Karena orang Indonesia lebih suka gorengan ya. Karena itulah orang-orang Indonesia memang dimanapun goreng-goreng. pasti gorengan yang paling Iya, disuka. iya, Karena itu ada kasus sedikit aja langsung digoreng dan mereka sangat suka. Dan mungkin pesan juga buat teman-teman yang ada di TikTok, kalian boleh lihat media sosial orang, tapi saringlah. Karena sekarang ini teman-teman merasa ke Australia, maaf, mbaknya ini ketipu bukan cuma sekali, sudah berkali-kali. Kemana aja, Mbak? Polandia. Nggak kapok. Ya. Polandia tuh apa dulu tawarannya? Kalau itu kan pabrik. Pabrik. Berangkat nggak Polandia? Enggak. Nggak berangkat. Bayar berapa? Kisaran 70-an. 70 juta. Terus mana lagi ketipu? Terus mau ke mana ya, Bang? Oke, nyantai. Terakhir. Nyantai. Karena gini loh Mas Uya, kenapa saya langsung tepuk dia? Satu hal, dikasih PT yang legal nggak mau. Dikasih PT yang legal nggak mau. Kenapa? Karena prosesnya panjang kali lebar, bener nggak? Ya tapi mendingan itu, iya kan? Ya enggak dong. Masyarakat kita Mendingan itu yang sukanya legal. enggak. Sukanya Masyarakat yang kita sukanya cepat. yang instan. Yang ilegal. Ya. Iya. Iya, karena Yang itu langsung berangkat. betul. Sampai Dan- sana bingung Nggak bisa nyampe, pulang, ya kan? bukan. Kalau nyampe sana nggak masalah, Iya. nggak nyampe. Berapa Uangnya kali dia hilang. ketipu? Karena ada PT yang ilegal menawarkan sama dia yang asli Cepat ada cepet berangkat. Gaji gede. gaji besar, tapi nggak ada. Nonsen, ya. Tapi yang mana PT adalah benar-benar ada. Kita kasih tahu prosesnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kita kasih tahu. Kenapa saya bilang proseslah lewat PT? Saya nggak ada hubungannya sama PT, tapi satu hal. Kalau kamu proses lewat PT, ada apapun yang kita pegang siapa? PT. PT-nya, PT tanggung jawab. Langsung kita pegang Iya. PT-nya. Tetapi kalau kayak gini, ya, siapa yang harus bertanggung jawab? Karena itulah teman-teman, sesuatu yang instan itu hanya mie aja butuh digodok. Iya. Sementara kita manusia butuh proses. Dan yang instan juga kadang-kadang nggak sesehat yang Betul. Iya, Karena iya, itu iya, iya. kita sebagai manusia itu butuh proses, bukan protes. Iya. Karena kebiasaan masyarakat kita lebih suka protes dibandingkan proses. Dan masyarakat kita itu lebih mudah baperan sama yang mudah-mudah. Sama yang susah-susah mereka nggak mau. Mereka maunya jadi manajer tanpa jadi waitress atau supervisor dulu. Iya. Maunya mereka duduk di atas. Begitu juga kerja di luar negeri. Nggak perlu dong belajar bahasa. Itu loh ngomongnya nggak usah pakai belajar. Umur 60 tahun bisa terbang. Mana bisa. Udah di rumah asam urat. Ya kalau kalian masih muda, umur 30 tahun, Di pegangannya. Australia ketemu musim panas, musim dingin. Makanya, ya. kalau masih muda, umur 30 tahun, kamu bisa pakai parfum. Tetapi kalau sudah umur 45-50, kan pegangannya apa? Miss, saya umurnya segitu, Miss. Iya maaf, kan pegangannya apa sih? Balsam, minyak kayu putih. Belum, saya nggak Enggak ya? nggak balsam. Iya maaf mas, saya udah nggak pernah nih orangnya. Jadi Who are you? Who are you? iya. You cannot see here, go. Jadi intinya adalah kalau sudah umur 60 ke atas, 50 ke atas, pegangannya kan beda. Kalau dulu masih muda, kayak dia itu, pegangannya adalah parfum. Kalau kita, pegangannya udah minyak angin. Karena takut masuk angin. Ya maksudnya enggak ya? Who are you ya? Oke, thank you. Ya, dan ini itu Mbak, udahlah Mbak, udah cukup. Jangan nambah masalah lagi dengan Mbak udah berapa. Kalau satu kali doang jatuh di lubang, nggak apa-apa. Tapi lubang yang sama. Tapi rekan-rekan kemarin semua rata-rata juga korban Australia, Iya. Kanada. Tapi jangan sampai jadi kamu. Biarkan mereka masuk di lubang, tapi bukan kamu. Iya, Mbak penasaran ya. Belum nyampe. Habis ini mau nyari kerja di mana lagi Mbak? Saya usaha jualan. Ya udah di Indonesia aja. Ya kalau mau Modal keluar 70. negeri, kalau mau negeri ikut PT yang Resmi. Nah sekarang Mbak umurnya udah berapa? 45. Masih bisa nggak tuh ke Hongkong? Asam urat. Udahlah, biar aja nanti anak-anaknya ya kan ya. Ya oke. Apalagi yang mau Mbak disampaikan nih? Mungkin pesannya sama calo-calo ini? Berhenti.
Oke. Jangan jadi londo ireng. Jangan mau menyesatkan apa namanya orang-orang Jangan sendiri. menjajah orang sendiri. Iya, jangan menyesatkan orang-orang sendiri hanya untuk kepentingan kalian gitu. Oke, tapi saya dengan makasih juga ada informasi ini juga. Tapi dengan ini saya juga akan langsung meneruskan, men-forward cerita-cerita ini dan bukti-bukti ini langsung ke kementerian dan instansi-instansi yang terkait. Baik. Ya, agar mereka kalau emang ini benar adalah scam, ini adalah satu kejahatan, misalnya ini benar, ya mereka harus ditindaklanjuti. Ya, tapi kalau emang ternyata kata Kementerian Tenaga Kerja ini Bagus ini. bener nih, Bagus. ya, kita bantu, ayo gitu Iya. kan. Ya, tapi kalau saya sih udah tahu jawabannya apa sebetulnya. Iya. Ya, iya kan. Kalau Menteri Tenaga Kerja, oke ini bagus. Orang sekampung saya dulu Mas Iya, Uya iya. nggak Saya bawa. juga orang-orang yang pada nganggur, saya suruh Iya, gitu. suruh ke Pokoknya sini. Iya, orang iya, sekampung iya, saya iya. dulu, saya bawa semua. Tapi nggak mungkin, nonsens ya. Nah sekarang Mas Iya, Uya, iya. mereka itu karena mereka lihat kami sering edukasi ya, sering Iya, live iya. berjam-jam. Saya juga kerja, tapi saya nggak dapat apa-apa loh dari sini tuh, Iya, nggak iya, dapat iya. uang. Cuman Nurani saya berkata kalau nggak ada yang bergerak, nggak akan ada yang Iya, tahu, akan iya. semakin banyak korban. Nah Saya sekarang juga begini nggak ada yang dapat uang, kita Iya. malah keluar duit. Iya, malah Ini keluar buat gue duit. karyawan gue nih. Nah itu sekarang mereka hembuskan omongan bahwasanya kenapa kita speak up, karena kita ngiri, Katanya kita sirik, iri kita. kita nggak Oke. mau mempunyai persaingan lebih di Australia. Iya, rata-rata Gitu. begitulah. Iya, betul. Ya udah, oke, intinya terima kasih juga. Tapi mudah-mudahan kalian mengerti ya pembicaraan kita hari ini dan tidak jatuh di lubang yang sama seperti Mbak ini. Jadi itu, ya jangan nekat. Karena itu kita mau Miss Uni, saya Miss Uni udah sering banget edukasi untuk kerja-kerja di luar negeri yang begini-begini tuh udah. Kalau kita dulu waktu itu kan yang ke kerja job di Hong Kong, terus yang di Myanmar, Turki. Thailand, Turki, Kamboja, Turki. ya itu nggak ada Thailand Kamboja, itu bukan tujuan penempatan PMI, ya. Dan Mbak waktu itu yang nawarin masih ingat jenis siapa calonnya? Masih. Tapi nggak bisa dihubungin, siapa namanya? Yang Emon. Yang Emon ya, nih Yang Emon. Ini beritanya itu cara dia ngomongnya ada ya. Yang Emon ini sudah bikin ini ya, ada yang sudah bikin laporan polisi. Kan? Udah. Yang Emon ada cara dia promosinya ada ya. Ada. Ada Jadi kita ulang TikToknya lagi masih terakhir ini. tadi. Kayak Yang Emon, kalau kamu juga merasa tidak diterima kan sama turun Mbak ini, klarifikasi silakan di tempat saya, ya. Oke. Tapi Yang Emon sebaiknya Anda menghubungi Mbak ini karena Anda tidak bisa dihubungi katanya, ya. Oke. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih. Kasih komen. Kalian ada punya masalah yang sama, problem yang sama, ada pengaduan yang sama, silakan kirim langsung ke DM Instagram saya di king_uyakuya atau Miss Uni TKW TKW Hong Kong. Sama Mbak Widi. Apa ya? ada lagi kontaknya untuk pengaduan Saya ada. apa? Ada. Sebenarnya kita udah bikin ya untuk sudah bikin email pengaduan. email. Oke, ini ada Pengaduan. emailnya guys di bawah ya. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.